Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, Jamaah Masjid As-Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis di mana di dalamnya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi lentera, menjadi lampu, menjadi penerang buat kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengannya di akhirat dalam keadaan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang pendidikan anak sebelum anak itu dilahirkan. Pada fase yang pertama ini, di mana anak itu belum ada, maka yang perlu dipersiapkan itu adalah ayah dan ibunya. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bahwasanya seorang laki-laki ketika dia ingin membangun rumah tangga yang di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang laki-laki mencari calon pasangan yang solehah, yaitu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan kata kunci kemarin, ya, bahwa wanita yang solehah dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertanggung jawab di dalam berumah tangga. Ya, kemarin kita sudah sebutkan dan mungkin bisa dimurojaah video sebelumnya di pertemuan yang ke-6. Intinya adalah bahwa wanita yang solehah, maka dia akan menjaga agamanya. Dia akan menjaga agamanya, dia akan menjaga kehormatannya, dia akan menjaga
nama baik dirinya dan nama baik suaminya serta menjaga harta suaminya, ya. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Dan pada kesimpulan yang telah lalu juga kita sudah menutup, ya, pembahasan kemarin, yaitu hendaknya kita menikahi wanita yang salimatus sihah dan salim dan usrah salimah, yaitu wanita yang sehat, ya, wanita yang sehat badannya dan juga dari keluarga yang sehat, yang dengan itu mudah-mudahan keturunan yang akan kita dapatkan itu merupakan keturunan yang sehat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang hendaknya kita mencari pasangan yang jauh dari kita, dari nasab, maksudnya jauh dari nasab, ya, bukan dari kerabat. Kenapa? Karena hal itu akan jauh lebih kuat, daya tariknya itu jauh lebih kuat. Karena kalau pernikahan dengan kerabat itu ada rasa kasih sayang karena kasih sayang persaudaraan, ya, kasih sayang persaudaraan. Tetapi kalau dengan orang yang jauh secara nasab, maka itu secara perasaan lebih kuat, dan menurut para ulama hal itu akan semakin kuat hubungan mereka berdua, dan itu akan berpengaruh kepada kuatnya jasmani anak. Namun para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada kerabat dan kerabat itu adalah cantik, kerabat itu adalah solehah, intinya adalah di solehahnya ini, maka itu tidak mengapa untuk menikah dengan wanita yang solehah. Bahkan Syekh Muhammad bin Soleh Syekh Muhammad bin Soleh aduh, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya apabila ada wanita solihah dan itu adalah dari kerabat sendiri, maka itu tidak mengapa, ya, maka itu tidak mengapa. Yang penting, nah, beliau memberikan catatan. Yang penting wanita tersebut dari kalangan kerabat itu adalah wanita yang sehat dari jalur keturunannya, baik dari keluarganya ataupun dari kakek neneknya dan sebagainya. Itu orangnya adalah orang yang sehat bugar, ya, tidak ada riwayat-riwayat dia berpenyakit, tidak ada riwayat-riwayat di antara keluarganya ada yang mungkin waliyadzubillah ada yang tidak baik atau tidak sehat seperti itu, maka itu tidak mengapa. Dan insya Allah ketika wanita itu adalah wanita yang sehat meskipun kerabat, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak yang sehat pula. Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh adalah Hasan dan Husain. Hasan dan Husain itu adalah masih kerabat, yaitu antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika insya Allah kalau kerabat itu secara agamanya soleha, secara kesehatannya bagus, secara rupanya juga menarik, maka apa salahnya? Seperti itu, ya. Tetapi ya memang di situ, ya, kita tahu sendiri. Kok malah saya nggak jadi minum? Astagfirullah. Bismillah. Tetapi kalau yang lebih jauh, maka itu juga bagus, ya, lebih baik. Kenapa? Karena ya apa alasannya ya Pak? Kemarin kita sudah sebutkan alasannya. Yang pertama tadi, bahwa hubungannya akan jauh lebih kuat dari hubungan rasa cintanya, bukan karena cinta karena persaudaraan, tapi karena cinta memang ketemu, ya gitu kan. Masya Allah, ya, mungkin bapak-bapak yang sudah menikah bisa merasakan cinta apa itu, rasa apa itu kuatnya, ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak semuanya isinya cuma sayang-sayangan doang, ya. Isinya cuma seneng doang, tetapi di sana itu kadang-kadang ada masalah. Nah, biasanya kalau permasalahannya sangat pelik dan sangat tajam seperti itu, nah kadang-kadang ketika terjadi perceraian, terjadi percekcokan, itu masih keluarga, dan dikhawatirkan itu akan memutus tali
silaturahmi seperti itu. Tetapi kalau itu adalah orang jauh, seandainya itu la qadarullah umpamanya, ternyata atau qadarullah ternyata harus terjadi perceraian atau terjadi pertengkaran yang memang tidak bisa dihindarkan lagi, maka itu adalah orang jauh seperti itu. Nah, dan keistimewaan berikutnya adalah kita akan mendapatkan keluarga yang baru. Mendapatkan apa? Keluarga yang baru dari keluarga yang dari orang yang asing seperti itu. Masalah ini diantaranya, ya, diantara keistimewaannya. Tapi intinya entah itu kerabat atau bukan kerabat itu monggo-monggo saja. Dan disebutkan di sini dalam hadis, ightaribu la tadwaw. Carilah kalian istri yang sangat jauh dari nasab kalian. Ya, jangan kalian melahirkan keturunan-keturunan yang lemah. Katanya di sini disebutkan katanya keturunan-keturunan yang lemah kata hadis tersebut. Namun setelah diteliti ternyata hadis ini itu tidak sahih. Ya, ternyata hadis ini tidak sahih secara sanadnya dan juga tidak sahih secara kenyataan. Nyatanya Hasan dan Husain sebagai contoh itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan keduanya adalah Sayyidah Syababi Ahli Jannah, dua penghulu pemuda surga. Seperti itu, dan mereka adalah orang-orang pintar dan orang-orang cerdas. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian kita kemarin juga tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai perhatian kita sebagai para orang tua, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Yaitu Allah taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9, hendaknya orang-orang yang meninggalkan keturunan, berarti ini para orang tua semuanya, hendaknya mereka itu takut kalau seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, keturunan-keturunan yang lemah, yang sangat engkau khawatirkan kepada mereka, yang sangat mereka khawatirkan kepada anak-anak itu ketika ditinggal mati oleh orang tuanya. Nah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang benar. Dan berucap dengan ucapan yang benar. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya hendaknya orang tua itu harus bisa membekali diri kepada anak-anaknya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan kuat agama, yang kedua adalah kuat jasmani, dan yang ketiga adalah keterampilan, ya, keterampilan, ya, seperti itu, agar tidak menjadi anak mama dan anak papa terus-terusan, ya, tetapi sudah menjadi orang yang mandiri. Agamanya kuat, kemudian jasmaninya juga kuat, makanya harus benar-benar selektif ketika memilih calon istri, ya. Kemudian juga secara perekonomian juga kuat, ya, sebagaimana nanti kita akan bahas pada pembahasan tentang masalah nafkah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ya. Maka pada hari ini, ya, dari kemarin kita membahas tentang siapa? Tentang istri terus, ya. Sekarang gilirannya para rijal ini, para suami. Karena apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki ini akan menjadi pemimpin bagi istrinya dan keluarganya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka kita sudah sebutkan kemarin ciri-ciri wanita yang sholihah. Maka kita sekarang membahas tentang laki-laki. Nah, wa kadzalikal mar'ah. Nah, saya akan sampaikan nasihat dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Beliau punya kitab namanya Fikih Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak. Beliau adalah seorang ulama di Mesir sekarang, dan beliau adalah salah satu di antara murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di Yaman saat itu. Dan beliau adalah seorang ahli hadis dan bermukim di Mesir. Jemaah yang semua dirahmati Allah, beliau memberikan nasihat, ya, kepada kita. Wa kadzalikal mar'a yustahabbu laha an takhtara li abnaiha abban shalihan. Maka sangat dituntut, ya, sangat disenangi dan sangat dituntut bagi seorang wanita, ya, makanya ini sebelum menjatuhkan pilihan harus benar-benar, ya, dilihat, ya, diselektif, ya. Hendaknya dia memilih untuk anak-anaknya nanti adalah aban solihan, yaitu ayah yang soleh.
tatawafaru fihi sifat as-sabiqah min dinin wa husni khuluqin, yaitu di mana seorang ayah tersebut adalah memiliki agama yang baik dan budi pekerti yang soleh, budi pekerti yang baik, perilaku yang baik. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu seorang wanita juga sama. Sebelum dia menjatuhkan pilihannya kepada si pria A umpamanya, maka dia harus menguji dulu prianya. Mengujinya dari mana? Dari mencari informasi terkait dengan laki-laki tersebut, soleh atau tidak, bagaimana agamanya, bagaimana dia terhadap sholatnya, bagaimana dia terhadap kewajibannya kepada orang tua, bagaimana kewajibannya dia terhadap amanah-amanah yang dibebankan kepada dia. Dan itu bisa dilacak dari teman-temannya atau dari orang tuanya atau dari siapapun, dan wanita tersebut bisa mencari informasi sedetail-detailnya, terutama ketika sedang nazar, ya, terutama ketika sedang nazar. Wanita juga boleh untuk bertanya kepada laki-laki, ya. Jadi jangan sampai ada nazar malah perempuannya diam saja, ya, seperti itu, karena saking malunya, ya. Maka di saat nazar, kalau sudah memang biodata sudah cocok, terus nazar, maka harus diperbincangkan bagaimana kalau nanti menikah, terus bagaimana nanti masa depan keluarga, itu harus dipertanyakan, ya, seperti itu. Bagaimana gambarannya, apakah ingin mendidik anak sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pendidikan Islam atau tidak, ya, cita-cita anak-anak itu mau jadi apa, seperti itu. Nah, ini penting, ya, seperti itu. Wa an yakuna dzamalin hatta la yudayyi'aha wa yudayyi' auladaha, dan juga hendaknya laki-laki tersebut itu memiliki harta sehingga dia tidak menyia-nyiakannya dan tidak menyia-nyiakan anak-anaknya, ya, Masya Allah. Nah, maksud dari memiliki harta itu bagaimana? Maksudnya itu adalah harta yang cukup untuk membangun rumah tangga, harta yang cukup untuk membangun rumah tangga, di mana dia bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya nanti, ya. Tidak harus dia harus sudah menjadi orang kaya, itu belum, tidak harus begitu, atau dia harus sudah tersedia ada mobil, ada motor, ada rumah besar, ada ini, enggak, ya, minimal ngontrak. Minimal ngontrak, astagfirullah. Ya, minimal bisa ngontrak dan istri bisa berteduh di situ dengan aman dan dengan nyaman, ya. Artinya namanya kontrakan kadang-kadang nggak nyaman juga, ya, tapi minimal adalah istri itu ridho, ya, seperti itu. Makanya tatkala nazar itu harus harus ditanya secara detail, ya, seperti itu, sehingga, ya, anak tersebut dan istri tersebut itu tidak tersia-siakan nantinya. Dia punya tempat untuk menjaga privasinya dan untuk menjadi tempat untuk mendidik anak-anaknya di rumah tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, mampu untuk ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Maka hendaknya dia menikah. Ini perintah dari Nabi SAW. Ya, jadi apa? Jadi barang siapa di antara para pemuda yang sudah mampu ba'ah ini apa? Nanti kita sampaikan. Maka hendaknya dia menikah. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa ini bisa meredam gejolak. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, memang iya, puasa untuk sementara waktu bagi pemuda itu manjur. Untuk apa? Untuk menahan biar dia tidak menikah, ya, tapi itu sementara waktu, dan itu juga hanya paruh hari, ya. Ntar kalau sudah buka, ya, rasa itu tatkala energi itu banyak, nanti kalau sudah memang waktunya menikah, ya, kepikiran maning, Pak, ya, seperti itu, ya. Tetapi tenang saja, tapi dengan menikah insya Allah, dengan berpuasa insya Allah tetap bisa
bisa lebih teredam, mending itu. Makanya itu ini hanya untuk obat sementara ya. Makanya barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk ba'ah, maka hendaknya apa? Dia menikah. Nah, apa yang dimaksud dengan ba'ah? Waqad fassara 'adadun minal ulama al-ba'ah bil qudrah ala takalifiz zawaj wa iqamatil bait. Yang dimaksud dengan ba'ah itu adalah sebagian ulama menafsirkan adalah kemampuan seorang laki-laki untuk menanggung biaya pernikahan dan membangun rumah tangga. Jadi maksudnya apa? Dia sudah punya pekerjaan, dia sudah mampu untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan saat menikah. Meskipun kebutuhan itu sederhana, tinggal kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak wanita. Meskipun itu hanya pas akad pernikahannya itu hanya khotaman min hadid. Meskipun maharnya itu hanya sekedar cincin dari besi, Pak. Ya Allah, ibu-ibu mau ya, maharnya cuma cincin dari besi, Masya Allah. Ya, tetapi dia adalah sosok laki-laki yang memang bertanggung jawab dan siap untuk bekerja. Ya, tetapi mungkin di saat pernikahan memang masih minim. Tetapi insya Allah, ya, iyakunu fuqara yuhnihimullahu min fadlih. Jika mereka fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Ya, maka apa? Maka rizki yang Allah berikan kepada kita itu cukup untuk hidup, Pak. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu cukup untuk hidup. Tapi kalau rizki yang diberikan Allah kepada kita untuk gaya hidup, maka itu tidak akan cukup. Jadi beda ya Pak antara gaya dengan dengan kecukupan ya. Seperti itu. Kalau untuk hidup saja sesuai dengan naluri dan kemampuan kita, maka insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita itu cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup maka tidak akan cukup. Karena semakin banyak gaya, semakin banyak tekanannya, kan begitu ya. Seperti itu. Tekanannya kepenginan ini itu ternyata nggak sesuai ya, akhirnya jatuh sendiri. Ya makanya itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Minimal adalah dia bisa memberikan pakaian, dia bisa memberikan makan, dia bisa memberikan tempat tinggal, meskipun tempat tinggal tersebut belum permanen, ya seperti itu. Itu minimal sekali sehingga dia bisa ya menghidupi keluarganya. Nah seperti itu. Nah syukur-syukur adalah laki-laki tersebut sudah sukses dan kaya, masya Allah. Apalagi kalau nikah sama mahasiswa, masya Allah, itu harus siap-siap itu. Ya, kalau bukan wanita yang tangguh itu mewek-mewek, kan begitu. Masya Allah itu. Dan itu sudah dibuktikan, ya seperti itu. Bagaimana seorang mahasiswa lagi kuliah sambil mencari nafkah ya seadanya. Ya. Tetapi itu kalau disyukuri, kalau untuk hidup doang, ya tadi, kalau untuk hidup doang itu cukup. Ya, insya Allah cukup. Setitik ya cukup, akeh ya kurang. Nah itu. Wafusirat aidan bil qudrah alal jima', ya. Dan ditafsirkan pula yang namanya ba'ah adalah kemampuan untuk berjima', untuk berhubungan intim. Tapi kalau cuma ngelihatnya ini doang, ya mungkin ya anak-anak juga sudah banyak yang mampu seperti itu. Ya, tentunya al-ba'ah di sini lebih kuatnya adalah yaitu tatkala seseorang mampu untuk bekerja. Ya, jadi jangan, meskipun di awal nikah dia belum punya apa-apa. Meskipun di awal nikah dia belum punya apa-apa. Bahkan ada sebagian pengantin, ya, dan ini nyata ya Pak, itu saat dia menikah hanya megang uang 300.000. Pak. Bisa kan? Bisa itu jalan, masya Allah. Pengalamannya. Ya. Seperti itu, nyatanya bisa. Makanya perempuannya harus tangguh, ya. Perempuannya harus tangguh, harus siap, ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sampai mana ini ya Pak? Jadi lupa ini. Masya Allah. Ya, jadi seorang wanita ini harus memang benar-benar melihat, oh laki-lakinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya syukur-syukur laki-laki tersebut itu sudah bisa untuk memberikan nafkah secara bagus seperti itu kepada suaminya, kepada istrinya. Masya Allah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ya, maka hendaknya dia menikah ketika dia mampu, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika laki-laki tersebut memiliki harta, di awal menikah uangnya sedikit, tapi kalau dia bukan pemalas, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah
akan memberikan kecukupan dalam kehidupannya, ya. Kecukupan di dalam kehidupannya. Nah, hatta la yudayyi'uha wa yudayyi' auladaha, sehingga dia tidak menyia-nyiakannya dan tidak menyia-nyiakan anaknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini penting untuk dicamkan oleh para laki-laki, ya, kafa bil mar'i ithman an yudayyi man ya'ul. Cukuplah seorang laki-laki itu berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dinafkahi olehnya. Ini dianggap berdosa laki-laki itu. Makanya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah yang namanya istri yang solihah, Pak, ini seberapapun pendapatan suami, tatkala suami itu adalah suami yang masya Allah dalam mencari rizkinya, itu apa namanya, maka dia itu adalah istri tersebut insya Allah akan menerima, Pak. Beda sama suami yang memang mohon maaf mungkin males-malesan kerjanya, kalau nggak ada yang undang diem di rumah, seperti itu, nggak berinisiatif. Ya makanya yang seperti ini biasanya istri ya akan apa? Ngomel biasanya. Bapaknya nang rumah terus, udah gitu guling utut lancar banget, gitu kan? Orang anak pemasukan kan begitu kan? Lah itu ya makanya jadi ribut ya. Tetapi kalau seorang suami meskipun pendapatannya kecil, tapi dia kelihatan bekerja terus, ya, maka insya Allah istri itu akan memaklumi dan akan menerima, seperti itu. Makanya itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu ini penting buat kita semuanya, ya, bahwa cukup seseorang itu dianggap berdosa tatkala dia menyia-nyiakan orang yang di bawah kewajibannya untuk memberikan nafkah, ya, seperti itu. Nah makanya hendaknya, ya, laki-laki tersebut memiliki harta, laki-laki tersebut apa namanya berakhlak yang mulia dan memiliki agama yang cukup. Karena apa agama yang cukup? Karena agama ini adalah ilmu yang akan dia ajarkan kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Kalau dia pengetahuan agamanya sangat minim dan orang gelem ngaji, payah, Pak, seperti itu. Dan gak mau ngaji, maka dia akan payah, keluarganya akan berantakan, ya. Arah pendidikan anaknya dan istrinya itu tidak akan terarah kepada yang positif, ya, kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ya, seperti itu. Makanya apa? Makanya seseorang dengan agama ini dia akan bisa mengajari kepada anak dan istrinya, akan menunjukkan, minimal akan menunjukkan, meskipun dia nggak bisa mengajari, ayo istriku, ayo anakku berangkat mari ngaji, biar kita tambah wawasan keilmuan sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah secara benar, seperti itu, ya. Nah ini penting. Makanya ini pesan buat para orang tua semuanya, la yatazawwaj ibnataka illa taqi. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jangan menikahi putrimu kecuali laki-laki yang bertakwa. Jangan menikahi putrimu kecuali apa? Laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berarti ini agamanya sangat perlu dilihat. Kesolehannya perlu dilihat. Makanya Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fil ardi fitnatun wa fasadun arid. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada seorang laki-laki datang kepada kalian dalam keadaan kamu ridho terhadap agamanya dan kamu ridho terhadap akhlaknya, maka nikahkan dengan putrimu. Karena jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Bisa jadi setelah itu yang akan datang tidak jauh lebih baik dari yang sekarang datang. Makanya jamaah yang semua dirahmati Allah, penting buat kita semuanya, ya. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bagaimana? La yatazawwaj ibnataka illa taqi. Jangan menikahi putrimu kecuali laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa, bukan yang alim. Kalau orang yang alim, ya alhamdulillah, alim dan bertakwa alhamdulillah. Karena kadang ada orang yang alim tapi tidak bertakwa juga karena ilmunya belum sampai kepada hatinya. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, yaitu innamal ilmu khasyatullah. Ya, tidak lain yang namanya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kalau dia sudah punya ilmu tapi
kok belum punya rasa takut sama Allah, ilmunya tidak menjadikan dia menjadi orang yang lebih baik, maka berarti ilmunya baru sekedar pengetahuan, baru ma'rifah ilmunya, belum sampai ilmu yang benar-benar menjadi basirah. Baru tingkatannya ma'rifah. Ma'rifah di sini maksudnya adalah hanya sekedar pengetahuan, ya. Belum sampai menjadi basirah, menjadi ilmu yang menyatu dengan dirinya sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menikahkan putri kita dengan laki-laki yang bertakwa? Ya. Karena kaitannya nanti erat dengan masalah pendidikan anak, sebagaimana yang sedang kita bahas pada pertemuan-pertemuan ini, ya. Karena erat kaitannya dengan pendidikan anak dan pendidikan istri. Dan di antara salah satu kuncinya kata beliau adalah in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha. Nah, ini kata beliau, apabila laki-laki tersebut mencintai putrimu, maka dia akan memuliakannya. Masya Allah, dia akan memuliakan anakmu, akan memuliakan putrimu, dia akan menjaganya sebagaimana engkau menjaga putrimu. Makanya kadang-kadang bapak-bapak itu kalau lagi menikahkan putrinya dia nangis, ya tidak Pak? Ada yang menangis Pak. Saya menyaksikan teman saya nikah sama orang Bekasi itu, ya, seperti itu. Ternyata bapak istrinya itu waktu pas saya nikahkan anak saya Fulanah bintu Fulan, gitu kan, dengan mahar sekian, nangis bapaknya. Kenapa? Karena yang namanya naluri bapak itu sangat erat kaitannya dengan anak. Karena apa? Anak yang selama ini dididik dari kecil sampai besar tiba-tiba akan diserahkan kepada orang yang baru kenal, ya, seperti itu. Mungkin di dalam hati bapak itu akan mengatakan, kira-kira ini orang akan memperhatikan anak saya seperti saya memperhatikan anak saya atau tidak, ya. Apakah dia akan memperhatikan pendidikan anak saya ini sebagaimana saya memperhatikan pendidikannya? Apakah anak saya ini akan diperhatikan pola hidupnya sebagaimana saya memperhatikan pola hidupnya? Kadang-kadang orang tua yang nggak tegel nangis, jangan-jangan malah sebaliknya, kan begitu. Nah itu dia. Makanya apa? In ahabbaha akramaha. Kalau dia mencintai istrimu, kalau dia mencintai putrimu, maka apa? Maka dia akan memuliakan putrimu sebagaimana engkau memuliakan anakmu, ya, seperti itu. Dia akan bertanggung jawab dengan pendidikannya, dia akan bertanggung jawab dengan nafkahnya, dia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pendidikan anak-anaknya. Luar biasa Pak. Dan akan melindunginya, menjaganya. Masya Allah. Wa in karihaha lam yadhlimha. Seandainya ternyata dia tidak mencintai putrimu, maka dia tidak akan berbuat zalim sama putrimu. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Apakah dia akan mempertahankannya dengan pergaulan yang baik? Maksudnya meskipun dia tidak cinta, tetapi dia apa? Mempertahankannya dalam kehidupannya. Karena saya sudah komitmen dengan orang tuanya, maka saya pertahankan istri saya. Kemudian saya nafkahi sebagaimana kewajiban seorang laki-laki. Meskipun dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan menzaliminya. Ya, fa imsakun bima'ruf, maka dia pertahankan dengan cara yang baik. Wa tasrihum bi ihsan. Kalau seandainya ternyata dia memang sudah tidak cinta dan memang benar-benar tidak bisa untuk hidup bersamanya, maka dia akan apa? Akan menceraikannya juga dengan baik. Akan menceraikannya dengan apa? Dengan baik, ya. Tidak malah justru dipertahankan tetapi sambil disiksa. Ya, nafkahnya, duitnya tidak dikasih, tidurnya tidak bareng. Seperti itu. Kemudian apalagi? Tiap hari cekcok. Wah, Masya Allah, macam-macam, ya. Seperti itu. Maka apa? Maka dia akan mempertahankannya dengan baik sebagaimana hubungan yang baik. Atau dia akan menceraikan dengan cara yang baik pula, ya. Tidak ditahan tapi dalam rangka untuk apa? Untuk disiksa. Untuk orang tak ceraina, kon tersiksa, kon stres, kon gila, ibaratnya gitu. Astagfirullahaladzim. Ini namanya orang yang zalim, seperti itu. Masya Allah. Nah ini dia. Jadi la yatazawwaj ibnataka illa taqi. Ya, tidak menikah dengan putrimu kecuali laki-laki yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya dia akan bertanggung jawab. Ya. Kalau dia cinta, maka dia akan memuliakan putrimu, bahkan memuliakan anak. Dan kalau dia tidak mencintainya, maka dia tidak akan zalim.
Dia akan mempertahankan atau dia akan lepaskan dengan baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, dan ini penting ya. Ya, jadi seorang laki-laki ya, dia harus memiliki agama yang bagus, yang soleh ya. Kemudian apa? Dia harus memiliki harta. Ya, bertanggung jawab untuk mencari harta. Bahkan ya, memberikan nafkah itu adalah penting, jamaah yang semoga dirahmati Allah, dan itu adalah amalan yang paling utama. Ya. Bahkan itu sebagai sarana bagi seorang laki-laki masuk ke dalam surga. Bahkan disebutkan dalam hadis, di sini disebutkan dalam hadis, saya bacakan ya. Disebutkan bahkan bahwasanya mencari harta ya, mencari nafkah maksudnya untuk suami, untuk istri dan anak itu adalah sesuatu yang sangat utama sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam musnadnya ya, dalam musnad Abu Hanifah, dan disyarah oleh Syekh Mula Al-Qari rahimahullah. Beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini untuk menyemangati para bapak dan para calon bapak ya. Kalau para bapak biar semangat cari nafkahnya, kalau para calon bapak agar apa? Agar mempersiapkan nanti kalau menikah, saya sudah siap untuk memuliakan istri saya karena saya adalah orang yang bertakwa. Begitu, masya Allah. Jadi tanggung jawab ya Pak. Jangan kur kepenaknya dewek tok. Yang penting aku sudah seneng. Ya. Nanti kita akan makan cinta sepiring berdua. Jadi gambar love ditaruh piring dibelah jadi dua. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin itu apa, roti bolu kali ya, roti bolu. Biar baru gue garing apa wis cintanya dipangan. Astagfirullah. Ya, jemaah yang semua dirahmati oleh Allah. Lihat ini buat penyemangat untuk kita semua, para suami dan juga para calon suami. Kalau calon suami ini berarti biar sekarang mempersiapkan untuk pernikahannya lebih maksimal. Bagi para suami biar lebih semangat lagi di dalam mencari nafkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum mahmuman kana afdal 'indallah min alfi darbatin bisayf fi sabilillah." Apabila salah seorang di antaramu mati dalam keadaan hatinya sedih, dan gundah, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada 1000 pukulan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. 1000 pukulan pedang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala yang utama ketika sedang berjihad. Tetapi kalau tidak sedang berjihad, maka mati dalam keadaan mahmum, dalam keadaan sedih, ini jauh lebih baik daripada jihad itu. Kapan? Maksudnya apa ini? Maksudnya disebutkan oleh Mula Al-Qari, yaitu tatkala seorang laki-laki mencari nafkah dan ternyata dia mendapatkannya sedikit sehingga dia memikirkan keluarganya sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah dia hidupnya memang diberi jatah oleh Allah itu memang sedikit, akhirnya dia mati dalam kesedihannya, itu jauh lebih utama daripada dia dipukul dengan 1000 kali pukulan pedang. Ini masya Allah, ini menunjukkan bahwa mencari nafkah itu adalah ibadah yang sangat besar. Jadi bagi para laki-laki nggak boleh malas. Bagi para laki-laki tidak boleh malas. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi man ya'ul. Cukup menjadi dosa bagi seorang laki-laki tatkala dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dinafkahi oleh dia. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, khususnya kalau sudah bercerai, Pak. Kalau bercerai ninggalna anak papat, melu bojone kabeh sing wedon. Sing ngasih makan sing wedon, sing mencari nafkah sing wedon, sing nyekolahna sing wedon, sing lanang malah tinggal bojo maning. Astagfirullahaladzim. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Meskipun dia sudah bercerai dengan istrinya, tapi anak-anak itu adalah wajib tanggungan suami, wajib tanggungan ayah kandungnya, meskipun sudah bercerai dengan orang tuanya. Dan ini yang banyak kita saksikan di masyarakat. Kalau sudah cerai seolah-olah wis, padahal itu tidak ya. Anak-anak itu tanggung jawab laki-lakinya yang menghamili istrinya yang dulu. Masya Allah, nyaman dan gerem ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, soalnya banyak sekali. Apalagi waliyatubillah, kalau memang terjadi kehamilannya itu di luar nikah, udah nggak tahu kemana laki-lakinya. Yang repot malah keluarga yang perempuan. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, ini penting jemaah.
perlu diilmui. Nah ini kalau kita nggak punya ilmu kan nggak tahu. Ya, seperti itu. Bahwasanya ternyata meskipun seorang laki-laki sudah cerai dengan istrinya, ternyata kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya itu adalah tetap dia. Minimal dia ngirimi sebulan 2 juta ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya semampunya ya, seperti itu. Jangan ditinggal begitu saja. Kasihan istri tersebut ya, hidup ya, bayangkan dia tadinya hidupnya menjadi ibu rumah tangga, tiba-tiba dia harus menafkahi 4 anak. Dia nggak kerja, mungkin pendapatnya hanya ngerajang sale. Ya, seperti itu. Bahaya sekali jemaah sebenarnya. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullah. Nah makanya ini jamaah yang semoga rahmati Allah ya. Maka liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Maka hendaknya orang yang mampu memberi nafkah, maka dia hendaknya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia PNS gajinya 4,5 juta sampai 5 juta, Masya Allah, ternyata cerai dengan istrinya, ya sebagian 2 juta kasihkan anaknya buat sekolah. Seperti itu. Seandainya dia udah cerai. Ya, seperti itu. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Nah ini penting ya, terkait masalah nafkah. Nah, maka oleh karena itu, ayo laki-laki persiapkan diri menuju gerbang pernikahan dengan nafkah yang cukup untuk istri, sehingga istri pun akan menjadi orang yang terlindungi dan bahagia. Ini udah adzan ya Pak. Nanti kita lanjutkan habis sholat insya Allah. Baik. Terkait dengan masalah nafkah masih insya Allah. Biar untuk menyemangati kita para bapak, saya juga lagi jadi bapak ini, biar saya semangat juga ya, seperti itu ya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, kita cukup sampai di sini. Nah makanya ibu-ibu di belakang ngandel mbok Pak rasak ngono. Ya jemaah yang semoga dirahmati Allah ya, sampai di sini insya Allah kita lanjutkan habis sholat ya, sampai jam 8. Wabillahi taufik wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bersama bahwa kita ya, bagi para suami ataupun para calon suami ya, dalam rangka untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita, maka hendaknya kita mencari suami yang soleh. Dan diantara kewajiban suami yang soleh itu adalah dia disuruh untuk memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Bahkan seandainya seorang laki-laki ya sudah berusaha mencari nafkah tapi ternyata dapatnya sedikit, sehingga dia qadarullah wafat meninggalkan keluarganya dalam keadaan dia sedih ya, seperti itu, maka apa? Maka itu lebih utama daripada dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Jemaah yang semoga dirahmati Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita supaya kita semangat. Di samping itu adalah kewajiban dalam kita mencari nafkah ya, sebagai kepala rumah tangga, maka Rasulullah pun memberikan motivasi supaya kita semangat. Di antaranya disebutkan pula dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran lilladzi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. 1 dinar itu berapa duit Pak, Bu? Satu dinar berapa? Ya, sekarang mungkin sekitar 3,5 juta ya. 1 dinar itu sekitar 3,5 juta ya, kurang lebih ya, sekitar itu ya. Jadi 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, jadi untuk memberikan biaya untuk peperangan umpamanya,
untuk berjihad umpamanya. Dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Dan 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. A'dhamuha ajron, pahala yang paling besar itu adalah lalladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau nafkahkan, yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi jamaah yang saudara materi Allah, jadi ini kesempatan besar buat para suami ketika mereka mencari nafkah, pada hakikatnya mereka sedang bersedekah dengan pahala yang sangat besar. Dengan pahala yang sangat besar. Masya Allah, bahkan melebihi dia bersedekah kepada orang miskin. Bahkan dia melebihi bersedekah kepada, yaitu untuk membebaskan budak. Dan ini penting. Bahkan disebutkan tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tatkala itu sakit di zaman Rasul. Yang sakitnya cukup parah. Meskipun akhirnya beliau sembuh, karena setelah Rasulullah wafat dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga masih hidup lama sampai pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan beliau menjadi komandan perang, ya, menjadi panglima perang tatkala menaklukkan Persia, yaitu di perang Qadisiyah yang sangat terkenal di tahun ke-16 Hijriah di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisahnya sangat heroik, ya, terkait perang Qadisiyah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu adalah panglima perangnya. Nah, di zaman Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit yang sakitnya cukup parah sampai beliau itu berwasiat, ya. Sampai beliau berwasiat, yaitu apa? Kalau seandainya beliau wafat, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Seluruh harta bendanya diinfakkan di jalan Allah. Luar biasa. Tetapi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Jangan engkau infakkan semua hartamu di jalan Allah. Karena kamu masih punya tanggungan anak-anak, ya. Bahwasanya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan aghnia, dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada orang lain. Seperti itu. Yatakaffafuna aydiyan nas, yaitu meminta-minta kepada orang lain seperti ini. Padahal tadi bapaknya orang kaya raya, karena dia meninggal, akhirnya disedekahkan semuanya sampai anaknya enggak disisain sedikit pun. Nah, akhirnya anaknya jadi meminta-minta ke orang lain. Maka ini ini dilarang, ya. Seandainya engkau mau berwasiat, maka wasiat maksimal adalah 1/3, ya. Ya, wathulutsu katsir, dan 1/3 dari hartamu itu sangat banyak sudah untuk diwasiatkan. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, ini dia Rasulullah masih memperhatikan kepada keluarganya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Nah, kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, disebutkan yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan ini hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka mahma anfaqta ala ahlik min nafaqatin fa innaka tu'jaru fiha. Masya Allah, sesungguhnya apapun yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala padanya. Jadi ngolet pahala, ngolet ganjaran, wong laki-laki itu sebenarnya kepenak tapi sulit tapi kepenak. Kepenaknya apa? Garing ngolet duit, angele nang ndi ngolet duit nah gitu. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi ternyata itu. Jadi sesungguhnya apapun yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala padanya. Hatta luqmati tarfa'uha ila fi imra'atik. Masya Allah, betapa mesranya orang suami yang kayak gini, Pak. Walaupun hanya sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Pernah ndulang istrinya, Pak? Pas pengantin baru tok ya, Pak. Baru gue akan mangan dewek. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, sampai yang engkau suapkan kepada mulut istrimu itu adalah apa? Itu adalah diberi pahala.
Masya Allah. Nah ini dia jamaah yang saudara mati Allah. Dan penting, dan istri juga jangan terlena ketika suami kok pendapatannya banyak sekali ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa Pak. Memang Anda suami yang sangat mulia begitu. Seperti itu. Nah tapi jangan terlena, harus diingatkan ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini dulu, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, yaitu pada dahulu para salaf, para wanita, istri-istri para salaf, mereka dahulu senantiasa memberikan nasihat kepada suaminya tatkala mau berangkat apa? Kerja, mencari nafkah. Bagaimana? Wahai suamiku, carilah pekerjaan yang halal, carilah nafkah yang halal, karena sesungguhnya kami masih mampu bertahan dengan sakitnya rasa lapar, tapi kami tidak mampu bertahan untuk dibakar dengan api neraka. Wah, luar biasa ini, Masya Allah, istri yang soleha. Makanya apa? Jamaah yang saudara mati Allah, carilah apa namanya? Nafkah yang halal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bagaimana? Bahwa setiap daging, ma min lahmin, tidaklah setiap daging yang butuh min syuhmin haram, yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuk membakarnya. Masya Allah. Dan itu berefek kepada perilaku manusia, kepada perilaku manusia. Dan efek dari harta yang haram ini sangat banyak Pak. Di antaranya jadi apa namanya, doa tidak terkabul, sebagaimana dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, panjang hadisnya, itu terkait orang yang mengadakan perjalanan jauh, kemudian rambutnya acak-acakan, badannya lusuh, bajunya, kemudian dia yarfa'u yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, padahal makanannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram, pokoknya dicekoki dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Masya Allah. Dan juga itu berpengaruh terhadap perilaku istri dan juga perilaku anak-anak. Ya, Masya Allah. Makanya banyak anak-anak menjadi durhaka. Kenapa? Bisa jadi karena yang dia makan itu adalah harta yang haram. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari yang terkenal ya Pak, ya, perawi hadis yang sangat terkenal, bahkan Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, para ulama sepakat. Ya, seperti itu. Imam Bukhari itu diberi makan oleh bapaknya itu adalah dari makanan yang sudah jelas-jelas secara zatnya halal dan secara perolehannya juga halal. Kalau bapaknya itu mendapatkan harta yang sekiranya dia masih ragu terhadap kehalalan harta tersebut, maka dia tidak berikan kepada Bukhari. Luar biasa itu. Makanya apa? Cemerlang pikirannya, cemerlang hatinya. Masya Allah, luar biasa. Itu bapaknya Imam Bukhari rahimahullah. Sehingga apa? Di sini penting buat kita. Makanya apa? Kita disuruh untuk mencari nafkah. Ya. Makanya apa? Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka beliau mengatakan juhdul mukil wabda biman ta'ul. Beliau menjawab adalah pemberian orang yang membutuhkan. Pemberian orang yang membutuhkan itu sedekah yang paling afdal. Maksudnya apa? Kita dalam tatkala butuh uang tersebut, kemudian kita sedekahkan kepada orang lain, itu adalah sedekah yang paling afdal. Makanya lebih utama mana sedekah tatkala kita sedang butuh dengan sedekah dalam keadaan kita sedang nyaman? Maka kita lebih utama ketika sedang butuh, karena di situ ada perlawanan terhadap diri. Waduh, duitku garis menetok cek. Nah, gitu kan. Nah, tapi wah ya Allah bismillah. Makanya di situ yang menggerakkan bukan jiwa. Ya. Bukan yang menggerakkan bukan jiwa, karena kalau jiwa kita, maka kita pengennya pelit, ya tidak Pak? Tapi yang di situ adalah yang menggerakkan adalah iman. Makanya ya meskipun duitnya kur garis 1.000, 20.000 lebok na kotak amal. Ya, Masya Allah. Jana ya bote pol Pak, wong sik itu ku bensin be, larang epol, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau memberikan sedekah kepada orang yang wajib engkau beri nafkah.
Karena itu dianggap sebagai sedekah, Pak. Meskipun itu wajib ya, tapi pahalanya luar biasa. Ya, Masya Allah. Nah, jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini dia. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yaitu apa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Miqdam bin Makdi Karib, ya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, saya bacakan artinya aja langsung. Makanan yang engkau makan untuk dirimu, maka itu bagimu menjadi sedekah. Luar biasa, yang kita makan aja ketika niatnya kita adalah bersedekah, maka itu sedekah buat diri sendiri. Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu bagimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu bagimu adalah sedekah. Makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, maka itu bagimu adalah sedekah. Dan mencari yang halal itu adalah fardhah. Mencari yang halal itu adalah kewajiban. Wa talabul halali jihad. Dan mencari nafkah yang halal itu adalah bagian dari jihad. Ya, jihad melawan hawa nafsu juga, Pak. Di samping jihad melawan kesulitan, jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana tidak? Karena kalau kita tidak memiliki patokan yang kuat, kontrol yang kuat, maka apa saja bisa kita raih, yang penting dapat harta. Tetapi karena kita tahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ya Allah, maka saya harus memilih-milih. Nah, itu jihad, Pak. Di samping kita juga mencurahkan segala tenaga yang kita miliki, ya. Seperti itu, Masya Allah. Jadi jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, bahkan ya, sampai-sampai orang yang sampai harus mencari nafkah di malam hari, karena mungkin dia jualan pecel lele kali ya, biasanya pecel lele itu di malam hari ya, Pak, ya, seperti itu, atau sate dan sebagainya. Man mata kalan fi talabil halal mata maghfuran lahu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam mencari nafkah yang halal, dalam riwayat yang lain disebutkan tatkala di waktu malam dia mencari nafkah yang halal, maka apa? Maka dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak. Jadi seandainya kita lagi nyari gedang atau lagi maju, tiba-tiba meninggal dunia dalam rangka niatnya memberikan nafkah untuk keluarga, maka mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Nah, ini dia. Jadi kita disuruh mencari laki-laki yang soleh, mencari laki-laki yang memiliki agama, mencari laki-laki yang mau mencari harta, meskipun di awal pernikahan dia mungkin adalah orang yang fakir, seperti itu. Nah, makanya penting di sini. Kenapa kita juga disuruh untuk mencari suami yang soleh? Ya, di samping tadi dia akan memuliakan dan akan bertanggung jawab. Disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, innama mathalul jalisi salih wa jalisi su kama kahamilil misk wa nafihil khair. Karena tidak lain, permisalan laki-laki, permisalan teman yang soleh dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi, ya. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau pembawa minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi itu kepadamu, atau engkau akan membeli darinya, atau engkau akan minimal mendapatkan bau wangi darinya. Sedangkan nafihul kir, yaitu pandai besi, maka bisa jadi dia akan membakar bajumu, atau engkau akan mendapati darinya bau yang tidak sedap. Nah, ini, Pak, apa maning bojo, Pak, sing tiap bareng tiap ini batir loh, Pak, batir sing kadang-kadang kita pisah. Lah apa maning bojo pas sing arep menemani kita seumur hidup selawase nek tahan, ya. Seperti itu. Itu bagaimana kalau dia bukan orang yang soleh atau soleha, ya, tiap dina kita dislomot karo. Maksudnya apa di sini, ya? Jadi kalau dia adalah orang yang pembawa minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi itu. Nah, jadi kalau suaminya itu soleh, maka suami ini akan mengajari sesuatu yang baik untuk dirinya, ya, mengajari sesuatu yang baik untuk dirinya. Nah, ini dia, seperti itu.
Jadi apa? Ilmu yang bermanfaat dari suami itulah minyak wanginya, Bu. Atau engkau akan membeli darinya. Maksudnya apa? Kamu minta ajarin kepada suami kamu. Atau minimal adalah engkau mendapatkan bau yang harum. Maksudnya apa? Siapa sih ini? Ibu ini namanya siapa? Oh, ibu ini namanya Fulanah. Ini adalah istrinya Bapak Fulan. Oh, pantesan ya, main banget kan bojone tiang sing soleh, masya Allah. Kan minimal dapat sanjungan begitu, Pak. Bojone ibu itu masya Allah orangnya itu ramah, pinter, luar biasa gitu kan. Nah, itu minimal dapat kayak gitunya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithan. Tetapi kalau suaminya itu tidak soleh, Bu, bisa jadi tiap hari apa? Ketularan tidak soleh. Atau minimal mendapatkan bau yang tidak sedap. Ya, terutama ketika seorang wanita itu apa? Seorang wanita itu melakukan kesalahan di masyarakat namanya, kesalahan. Ini ibu ini kok kayak gini, kenapa sih? Bojone siapa sih kayak? Bojone pakai ya memper. Kan begitu akhirnya. Ya seperti itu. Masya Allah. Makanya apa? Wa zaujah aktsarun nas mujalasatan laka fahal tardu an takuna zaujatuka kana fihil khair alladhi yakhrik thiyabaka daiman. Ya. Istrimu adalah orang yang paling banyak berinteraksi denganmu. Kira-kira kamu ridho enggak kalau seandainya istrimu itu seperti apa? Pandai besi. Ya. Dan suamimu juga sama. Apakah seorang istri ridho kalau suaminya itu seperti pandai besi, yang tiap hari mungkin memberikan ajaran-ajaran yang atau contoh-contoh yang tidak baik, terutama nanti ketika sudah punya anak. Makanya apa? Kita di sini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari istri yang solehah dan suami yang soleh. Kenapa? Karena kita akan mendidik anak-anak kita. Ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan masalah nafkah tadi. Ya, sudah. Maka berikutnya setelah kita semua harus sadar bahwa itu adalah kewajiban, ya, buat kita semuanya, maka kembali ke awal. Yaitu apa? Tadi pembahasannya adalah sedang mencari istri, sedang mencari suami, dan terjadilah pernikahan. Maka kalau sudah terjadi pernikahan, biar anak itu soleh, maka harus ada perlindungan dari orang tua sejak proses terjadi proses pembuatan anak. Astagfirullahaladzim, proses pembuatan anak. Ya, proses pengadaan anak itu juga harus apa, Pak? Harus juga dengan cara yang syar'i, biar anak yang keluar dari rahim istri kita nanti itu juga benar-benar dari apa? Dari menjadi anak yang memang mudah-mudahan menjadi sarana kita mendapatkan keturunan yang soleh. Makanya sebelum kita sebelum kita punya anak, ya, maka berarti kita harus apa? Pertama pas saat menikah, ya, pas saat menikah hendaknya seorang suami itu pas setelah akad nikah atau nanti ketika bertemu istrinya itu sholat 2 rakaat, Pak. Ya, sholat 2 rakaat. Di situ dia meminta kepada Allah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, diberi keturunan yang soleh. Kemudian apa? Setelah sholat 2 rakaat itu kemudian sang suami itu memegang kepala istri. Nah, dulu kita lakukan atau enggak, Pak? Ya, mudah-mudahan sekarang bisa kita berdoa kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, kita megang kepala istri kita, ya. Bagaimana? Kemudian sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau titipkan kepada wanita ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan juga dari sifat buruk yang Engkau titipkan kepada wanita ini. Masya Allah, Pak. Kita sudah ancang-ancang dulu, Pak, ini minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Setelah itu juga jangan lupa, ya,
tatkala kita mau berhubungan suami istri, baik itu buat pengantin baru ataupun pengantin lama, gitu kan. Ketika mau berhubungan suami istri itu juga sama, ya. Hendaknya dia apa? Hendaknya dia juga berdoa, ya. Jadi bukan hanya keburu saja, Pak, ya, keburu panas tok, gitu kan. Tapi ingat, sebelum bermulai berdoa dulu masing-masing. Bagaimana? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tes siapa lampu mboten, Pak? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, apa namanya? Jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami berupa anak. Jadi biar anak kita itu tidak apa? Biar anak kita itu tidak diganggu oleh setan. Di samping juga biar apa? Hubungan suami istri tersebut itu berkah dan tidak dicampur aduki oleh setan. Ya, Masya Allah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan ini penting. Ya. Makanya ini merupakan salah satu di antara proses kita untuk apa? Proses kita untuk meraih anak yang soleh. Jadi kita apa? Berdoa sebelum kita berhubungan suami istri. Ya, biar mudah-mudahan hubungan tersebut diberkahi oleh Allah. Di samping itu untuk memuaskan nafsu, tetapi mudah-mudahan setelah itu juga mendapatkan apa? Mendapatkan anak yang soleh. Nah, setelah itu seandainya nanti tidak hamil, ya karena mungkin belum ditakdirkan oleh Allah, maka bersabar. Ya. Kalau ternyata hamil, nah di sini wanita juga penting, ya, tatkala hamil itu untuk memulai mendidik anak sejak di usia kehamilan. Yaitu apa? Yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan wajib ya udah pasti itu. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, ya, dengan suara yang keras, membaca Al-Qurannya dengan suara yang keras agar terdengar oleh janin, ya, agar terdengar oleh janin. Kalau lagi capek umpamanya membaca Al-Quran, maka setel murotal dan berzikir pagi, zikir petang, ya seperti itu. Nah, dan jangan lupa diberi gizi yang baik biar pertumbuhan janinnya itu apa namanya sehat seperti itu. Nah, itu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Ya, jadi apa namanya kita ketika untuk mendapatkan anak yang soleh, maka hendaknya apa namanya kita berusaha sekali untuk memberikan kepada anak kita sesuatu yang baik, mulai dari perbuatan kita, mulai dari hubungan intimnya, mulai saat pas pernikahannya, ya, kemudian juga sehari-hari tatkala sedang hamil, ya, maka perempuan itu harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mudah-mudahan dengan banyak berzikir itu dia akan terlindungi dari mara bahaya, ya. Kemudian dia akan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesehatan janinnya. Dan kemudian tatkala anak tersebut sudah memiliki ruh dan sudah pendengarannya itu sudah mulai bagus, ya, maka perdengarkan itu Al-Qur'an, ya, perdengarkan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Dan ini yang banyak ditinggalkan oleh para ibu-ibu. Ya. Bahkan mereka malah masih banyak yang percaya khurafat, padahal dia disuruh perbanyak untuk berzikir. Akhirnya ketika keluar rumah dicantelin gunting di sini. Itu kemana-mana bawa gunting, masya Allah. Padahal tidak perlu seperti itu, ya. Ya, tidak perlu seperti itu. Kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ketika keluar rumah sambil berzikir di jalan, ya, seperti itu. Bahkan ketika malah nyantelin gunting di baju, malah itu justru mendatangkan setan. Ya, seperti itu. Karena kita akan semakin ditakut-takuti oleh setan dengan was-was. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada sekelompok orang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu akan semakin menambah rasa takut. Semakin berani jin tersebut menggoda seperti itu. Apa yang memberikan was-was di dada.
Ya, seperti itu. Nah, ya, jadi prosesnya kita harus harus benar ya. Kita jaga akidah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang soleh nantinya. Ya, seperti itu. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, tidak hanya sekedar di bulan keempat saja atau di bulan ketujuh saja. Biasanya itu kebiasaan orang Jawa seperti itu. Ya, bulan keempat itu karena apa? Karena mereka sebagai bentuk rasa syukur, ya, sebagai bentuk rasa syukur, ya, karena ibaratnya bayi itu sudah ada ruhnya, ya, bayi itu sudah ada ruhnya. Maka boleh nggak bersedekah? Boleh-boleh saja, tapi itu tidak diharuskan. Ya, kalau itu menjadi sebuah keharusan, bahkan kalau tidak 4 bulan, maka itu akan menjadi pamali, menjadi sial, maka ini sudah masuk ke wilayah syirik bahkan bid'ah. Tapi kalau hanya sekedar alhamdulillah ketika umur 4 bulan diteliti ternyata anaknya sudah bergerak, sudah pertumbuhannya bagus, saya mau sedekah. Ya. Bukan karena terikat 4 bulannya itu, tapi karena anak itu sudah ada sudah ada ruhnya, maka enggak masalah. Bahkan dia bersedekah tiap hari itu bagus. Ya, tiap hari itu bagus. Bahkan kalau seandainya di umur 7 bulan kemudian mengadakan ritual-ritual seperti itu, ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi ya Allah, kita melihat ya, kalau kita melihat ya, ketika mohon maaf ini ya, di acara 7 bulanan istri dalam keadaan hamil hanya pakai kembenan, diadusin, dilihat orang banyak sekali. Di mana kalau saya itu cemburu sekali, masya Allah gitu kan. Ya, luar biasa. Nah ini dia. Kemudian ada kepercayaan tertentu yang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan akidah Islam. Ya, makanya ini ya sebagai bentuk wasilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wanita hamil maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat tahajud, perbanyak zikir, banyak sedekah, banyak baca Al-Quran. Maka insya Allah mudah-mudahan tatkala anaknya lahir, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terakhir, kadang-kadang orang setelah menikah ternyata sudah pengen punya anak, ternyata belum diberi anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini banyak. Maka para ulama menganjurkan ya, agar mudah-mudahan sebagai wasilah seseorang itu punya anak, pertama adalah dia berobat tentunya, tapi dengan pengobatan yang diperbolehkan oleh syariat ya, bukan pengobatan yang memang mengandung unsur-unsur mistis ataupun klinik dan lainnya, tidak, tapi adalah pengobatan mengambil sebab yang syar'i untuk meraih kehamilan ya, mungkin dengan obat tertentu atau herbal tertentu yang memang bisa memacu ya cepat hamil seperti itu, kesuburan dan sebagainya. Katanya diantaranya ya, walau alam ini benar apa enggak, mau kalau salah diluruskan. Katanya biar subur itu katanya makan cambah kacang hijau ya Pak, toge ya Pak, ya katanya itu juga. Ya itu seandainya itu secara penelitian benar, lakukan itu atau berobat kepada dokter dan sebagainya. Itu sebab hisinya ya. Tapi ada sebab maknawi. Kalau sebab hisinya tadi dengan berobat atau dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu kehamilan, cepat hamil seperti itu. Atau yang kedua adalah dengan sebab maknawi, sebab yang bukan hisi tadi. Kalau hisi yang tadi bisa kita makan bisa. Ini yang maknawi. Dengan apa? Para ulama menyebutkan itu dengan banyak sedekah. Ya, banyak sedekah, kemudian banyak istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah Rabb kalian Maha mengampuni dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian anak-anak dan juga harta benda dengan istighfar, Pak. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak memperbaiki diri sambil memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sambil mengambil sebab-sebab yang mubah, yang boleh secara syar'i, maka mudah-mudahan keinginan untuk punya anak itu terkabul ya.
dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi. Intinya seperti itu. Dan banyak santuni anak yatim. Dan mudah-mudahan dengan demikian itu menjadi sebab bagi orang tua untuk mendapatkan anak. Sampai di sini insyaallah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah diantara sebab-sebab kita untuk meraih anak, yang mudah-mudahan dengan proses tersebut, sampai mulai dari pernikahannya, sampai mulai dari hubungan intimnya, sampai proses mencari pasangan dan sebagainya, itu sudah dengan cara yang syar'i. Mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi robbani, generasi yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang akhirnya kita sama-sama bisa berkumpul di surga bareng-bareng kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini insyaallah kurang lebihnya. Atau ada pertanyaan? Satu saja. Kalau tidak, maka kita tutup sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.